Pertama-tama tadi saya dengan dari Papsi bersama Pak Joko dan tim luar biasa paparannya tadi. Dan sengaja saya lebih banyak di dalam daripada di luar karena atlet lagi latihan. Karena fokus mereka kan untuk performa. Tadi dijabarkan bahwa satu, ya mereka tentu ingin memberikan yang terbaik. Tanggal berapa mereka akan berangkat ke untuk latihan? Mereka tanggal 21 Juni sudah berangkat ke Montpellier. Nah, baru masuk kepada atlet rilis tanggal 4 Juli. Nah, itu menandakan mereka mempunyai cukup banyak waktu untuk aklimatisasi dan juga menyiapkan diri. Nah, kita ketahui ada 3 yang terkualifikasi. Yang pertama Rizky, kedua Eko, ketiga Amal. Nah, 3-tiganya mempunyai target yang tinggi dan juga mempunyai kelebihan masing-masing ya, di tentunya kelasnya. Ada yang 73 Rizky, 61 Eko, dan 81 Amal. Nah, saya merasa percaya diri bahwa persiapan pelatnas di Papsi sudah luar biasa. Saya tadi juga bicara dengan Pak Ketum Rosan dan saya yakin dengan Pak Joko tadi dan teman-teman tadi disampaikan bahwa pentingnya pelatih dan juga mesul untuk mendampingi para atlet karena memang bisa lihat sendiri nih latihannya sangat intens. Saya aja yang kadang-kadang lari jauh aja bisa butuh mesus, apalagi yang tiap hari ngangkat bebannya ratusan kilo. Jadi pertama saya mengucapkan selamat kepada Papsi untuk persiapannya. Yang kedua tentunya dari tim CDM yang hadir juga di sini bersama Wakil Ketua Umum NOC, kita ingin memberikan yang terbaik dari sisi tentunya logistik dan juga tentunya infrastruktur. Dan yang paling penting ialah menanyakan langsung kepada atlet dan juga tentunya pelatih dan juga mesus apa yang kita bisa bantu. Karena mereka lebih tahu dari sisi teknis, tinggal bagaimana kita menguatkan dari sisi non teknis. Dan itu juga saya garis bawahi, psikologis itu mungkin satu hal yang sangat penting. Tapi kalau dilihat tadi saya tanyakan bahwa psikologis daripada teman-teman ini kelihatannya lagi cukup baik, marilah kita jaga terus. Pak Anin, pertandingan mereka tinggal fokus ke pertandingan. Saya rasa seperti atlet lainnya, yang penting fokus, latihan, dan juga istirahat, dan tentunya banyak diberikan kenyamanan bahwa kita semua ada di belakang mereka. Ya, karena ya jadi atlet itu tentunya mereka sudah tahu mesti ngapain, mereka sudah tahu juga targetnya. Yang penting bagaimana mereka tahu bahwa di belakang mereka ada tim pengurus, pemimpin yang mensupport mereka 100%. Pak Anin, seperti yang kita tahu, angkat besi ini kan konsisten untuk bisa menyumbang tradisi medali untuk Indonesia di Olimpiade. Nah, menurut Pak Anin sendiri bagaimana, tadi Pak Anin juga sudah lihat perjuangan mereka seperti apa, apalagi tadi kan akan berangkat juga untuk langsung adaptasi di Perancis, kira-kira seperti apa? Saya rasa luar biasa, karena ini salah satu cabang olahraga yang saya hadiri langsung, yaitu pelatnas yang terkoordinir, apalagi di kompleks marinir. Jadi bukan hanya latihannya terjaga, tapi kedisiplinannya terjaga karena memang ya ini bukan di hotel, tapi ini tinggal di kompleks marinir, yang artinya keluar masuknya dijaga. Jadi atlet-atlet ini mempunyai mental tempur ya ala marinir dengan sendirinya, dan menjadi kebanggaan marinir juga karena bisa diberikan suatu support selama 7 tahun ya Pak Joko sudah ya, dan bukan main-main loh, ini suatu prestasi untuk bisa menjalin kolaborasi yang erat. Jadi saya rasa mental mereka kuat. Tadi sengaja saya juga nggak mau mengganggu mereka sama sekali. Saya hanya ingin salaman, memberikan support. Tapi selebihnya ya kita kan berdirinya di belakang, bukan di depan mereka. Mungkin apa harapan Pak Anin sendiri melihat mereka tradisi medalinya cukup konsisten di Olimpiade, seperti apa mungkin? Kalau lihat raut muka mereka, semangat mereka, harapan saya pengen mereka sukses di level yang tertinggi. Karena itulah kebanggaan mereka. Sebagian dari mereka juga ada yang menginginkan ada anggota keluarga hadir. Karena ya kebanggaan atlet ialah mencapai Olimpik. Dan sekali lagi saya tekankan, hanya ada 10.000 atlet di seluruh dunia yang bisa masuk Olimpik. Jadi Olimpiade itu nggak main-main. Untuk bisa mendapatkan medali apapun, apalagi medali emas, perak maupun perunggu, ya itu semuanya baik. Tapi bagaimana mereka bisa kasarnya reach true potential atau mencapai puncak dari performanya.
Tadi Pak Arin sudah bilang kalau Olimpiade itu adalah salah satu level tinggi bagi para atlet. Nah, pesan Pak Arin untuk mereka yang saat ini belum bersempat untuk lolos Olimpiade gimana Pak? Ya, ada yang nggak mungkin. Kerja keras, punya tekad yang besar, niat yang baik. Pasti di Indonesia ini banyak yang mau membantu. Cabang olahraga PAPSI salah satunya, ya, yang kita lihat aja di belakang kita itu ada Mas Eko yang bukan sekali, bukan 2 kali, tapi ke 3 kali, bahkan ke 4 kali ini, ya kan? Mau ke 5 ini. Nah, jadi bukan main-main. Jadi istilahnya nggak ada kata telat dan nggak ada kata sudah berumur atau senior. Terus berjuang untuk Merah Putih. Pak Anin, hal-hal lain seperti tempat tinggal ataupun makanan halal untuk para atlet selama di Paris bagaimana Pak? Apakah sudah ditinjau? Sangat penting. Itu salah satu dari tugas CDM. Bekerja sama dengan cabang olahraga yang tentunya lebih tahu apa yang dibutuhkan. Kayak misalnya contohnya tadi Pak Joko dan teman-teman mengatakan sampai tanggal 4 Agustus sudah ada aturan mainnya lah. Sudah dipersiapkan oleh cabang olahraga, training campnya tadi di Montpellier. Tapi sampai 4 Agustus mereka akan masuk ke Athlete Village. Di situ kita mempunyai rumah Garuda yang akan tidak jauh, mungkin hanya 10 menit untuk mensupport apa yang dibutuhkan di Athlete Village. Karena di Athlete Village yang boleh tinggal tentunya atlet ya. Nah di situ dipikirkan semuanya, makanan tentunya tadi dekat dengan pelatih, dekat dengan mesurnya atau yang pijat gitu ya. Dan pasti ada aja last minute. Dan ingat ini Olimpiade ini kompetisi tertinggi. Jadi negara lain juga pasti mempunyai kiat-kiat sendiri. Oleh karena itu ya pandai-pandailah kita dan sama-sama kita doakan untuk yang terbaik. Karena memang ininya juga timingnya tepat ya di Juli Agustus untuk kita mendapatkan suatu yang baik gitu. Pak Anin, penegasan saja tadi maksudnya target yang cukup tinggi tadi medali emas atau gimana? Kalau target nanti kita serang pada NOC yang resminya apa. Tapi kan kita tahu bahwa dari sisi PAPSI setiap Olimpiade mendapatkan medali. Dan tradisi itu kita dukung untuk berlanjut dan tentunya apa yang sudah dicapai lanjutkan, yang belum dicapai. Ya, saya yakin kalau tanya kepada atlet ini targetnya pasti sama, gimana mendapatkan medali dan makin tinggi makin baik. Ya. Pak, terakhir kalau misalnya mereka mau anggota keluarga mereka ikut, apakah dari pihak CDM juga? Tentu kita serahkan kepada teman-teman di cabang olahraga di PAPSI bagaimana mereka punya kebijakan, tapi apapun yang dapat rekomendasi kita akan perjuangkan. Karena itu bagian daripada servis kepada atlet yang memberikan pengorbanan kepada Indonesia. Pak Joko. Minta PAPSI kepada CDM atau tim CDM sendiri yang harus dilengkapi dan mungkin persiapan di kampung sampai menjelang pada Olimpiade. Jadi inilah pentingnya kunjungan. Rencana CDM dengan yang sudah kita siapkan ini. Jadi ini tadi sudah ada titik temu. Dan kebiasaan kita kalau dengan tim CDM sulit, masing-masing mempunyai rencana sendiri. Contoh minta masyur aja nempel nggak bisa dulu. Oh masyur itu harus kumpul dijadikan satu. Kita nggak bisa begitu. Nah itu 2 bulan yang lalu PAPSI sudah minta salah satu masyur Eko itu harus nempel 2 bulan yang lalu. Dan pada saat di sana pun harus nempel. Karena apa? Eko masih dalam penyembuhan. Nah, ini. Kemudian kapan tanggung jawab Platnas diserahkan kepada CDM? Ini sudah titik temu. Karena kalau tidak begitu kacau. Karena sumber biayanya pun lain. Ini tadi. Jadi saya sudah mengingatkan beliau, Pak, tanggal 5 kita masuk di Paris. Siap lo ya, ambil alih lo ya. Orang-orang yang saya minta tolong nempel. Karena kita sudah 2 minggu di sana untuk training camp. Ya, beliau sudah mengerti, sudah kita ingatkan bahwa harus siap. Orang-orang yang harus masih nempel mohon diusahakan. Ini yang kita ingatkan tadi lagi.
pulangnya anak-anak kita ini nanti bukan tanggung jawab pelatnas, karena selama training camp itu pelatnas yang bayari. Tapi pulangnya nanti setelah kita mulai masuk tanggal 4, tanggal 5 kita masuk, sudah CDM yang atur. Pulangnya ke Indonesia juga CDM yang atur, bukan kita lagi. Nah, hal-hal semacam itulah pentingnya ada inspeksi dan ada koordinasi. Intinya itu aja lah. Semuanya ingin kita berhasil dan insya Allah ya kita bisa lebih baik. Ini adalah Olimpiade ke-6 ya. Kita sudah 6 Olimpiade nih ikut angkat besi dan 6 kali Olimpiade ini selalu dapat medali ya. Mudah-mudahan kali ini pun dapat medali, bahkan lebih baik lagi. Dengan perjuangan ini kita yakin bisa. Bagi atlet yang tidak lolos Olimpiade seperti Rahmat itu ada program lain panjang atau ada, karena habis Olimpiade langsung dipinjam oleh provinsi untuk ikut PON ya. Dan selalu dari tiap 4 tahun selalu anak-anak dari pelatnas ini selalu tidak mengecewakan provinsi karena selalu juara nasional. Kalau nggak juara nasional ya nggak di sini.